Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita kembali belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, selanjutnya kita perhatikan mengenai hukum tajwidnya. Idza, nah itu ada za ya. Alif mati yang sebelumnya berharokat fathah, ini namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Ya, cara membacanya itu dua harokat. Mengenai hukum mad tabi'i itu ada tiga. Yang pertama alif, waw, dan ya. Selanjutnya nah ini ya. Ini adalah mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang, wajib itu harus, muttasil itu artinya tersambung. Maksudnya apa? Kita perhatikan mengenai jaa. Nah, ya. Di sini ada huruf mad. Huruf mad itu adalah merupakan huruf alif, ya, alif mati yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah. Nah, ini dalam satu kalimat. Ini cara bacanya itu 6 harokat, harus dibaca panjang ya. Jadi harus dibaca 6 harokat. Jaa, gitu ya, seperti itu. Cara membaca mad wajib muttasil. Selanjutnya nasrullahi, rullahi. Oke, ini adalah mengenai hukum lam atau lam jalalah atau lafadz Allah yang sebelumnya berharokat domah. Ini dibaca tafhim atau tebal. Tafhim adalah menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka penuhlah mulut oleh gemanya huruf. Nasrullahi, nasrullahi. Nah, seperti itu cara membaca lafadz Allah yang sebelumnya berharokat domah gitu ya. Ini dibacanya harus tebal. Mengenai hukum lam jalalah dalam lafadz Allah itu terbagi ke dalam dua bagian, ada tafhim, ada tarkik. Kalau tafhim sebelumnya berharokat domah atau fathah, dan yang kedua tarkik sebelumnya berharokat kasroh ya. Kalau tarkik dibaca tipis. Wal, nah ini ada hukum alif lam. Namanya adalah alif lam komariah. Cara membaca alif lam komariah itu dibaca idhar. Mengenai hurufnya, huruf komariah itu ada 14 ya, dikumpulkan dalam kalimat ibgi hazzaka wa khofa akimah. Nah, kita perhatikan di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa, namanya adalah alif lam komariah. Dibacanya harus jelas. Selanjutnya waro'ai, ai. Nah, di sini ada huruf ya mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini namanya huruf lin ya. Mengenai huruf lin itu ada dua. Yang pertama ya mati sebelumnya fathah, dan kedua waw mati sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya lunak, lembut, dan pendek ya. Bacanya pendek. Waro'aita, waro'aita. Jangan dibaca panjang ya. Nah, mengenai dibaca panjang, mengenai huruf lin itu berada di akhir kalimat ya. Kalau di akhir kalimat namanya adalah madlin. Huruf hijaiyah ditambah dengan huruf lin. Huruf hijaiyahnya disukunkan karena wakof dalam satu kalimat. Nah, kecuali kalau misalkan nanti huruf lin tersebut bertemu dengan huruf hijaiyah di huruf terakhir gitu ya. Huruf hijaiyah di huruf terakhir. Nah, itu cara membacanya lunak atau lembut dan panjang. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat kalau misalkan nanti madlin. Karena di sini berada di tengah kalimat, di tengah ayat, maka huruf lin tersebut jangan dibaca panjang, dibaca pendek ya. Waro'aita, jangan dibaca waro'aita, jangan ya. Waro'aitan, waro'aitan gitu ya. Dibacanya ai lembut, tetapi membaca lembutnya itu pendek ya, tidak dipanjangkan. Selanjutnya waru'aitan. Nah, di sini ada alif lam ya, alif lam samsyah. Dibacanya idgham. Huruf samsyah ada 14 ya. Nah, kita perhatikan
Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun itu salah satu dari huruf alif lam samsiah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf nun itu namanya idgham samsiah atau alif lam samsiah. Cara membacanya adalah dibaca idgham atau memasukkan bunyi. Nah, seperti ini kita perhatikan waru'aitan. Nah, dari bunyi huruf ta ke dalam huruf nun. Di tengahnya ada alif lam, tetapi alif lam tersebut seolah-olah tidak ada ya. Waru'aitanna gitu ya, seperti itu cara membaca alif lam samsiah dibaca idgham. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada nun. Misalkan di sini tan. Jadi yang pertama nun sukun, yang selanjutnya berharokat tanna. Jadi ditahan ya, membacanya ditahan selama 2 harokat. Oke, seperti itu cara membaca guna. Mengenai hukum guna ada 2, nun kemudian mim ya. Nun mim bertasydid, mendengung, menahan dengungannya 2 atau 3 harokat. Oke, selanjutnya di sini nah itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asli, cara membacanya 2 harokat. Selanjutnya yad. Nah, yad ini adalah huruf qalqalah, namanya qalqalah sugro. Mengenai huruf qalqalah ada 5, qaf, to, ba, jim, dal dikumpulkan dalam kalimat kutubu jadin. Nah, huruf qalqalahnya itu huruf dal. Apabila huruf dal berada di tengah ayat, ya berada di tengah ayat, karena ini matinya mati asli huruf dalnya, maka cara memantulkannya itu ringan ya. Karena di sini ada qalqalah sugro. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil. Jadi cara membacanya, huruf qalqalahnya itu dipantulkan dengan ringan dan menyambungkan dengan bacaan setelahnya. Yadkhu, yadkhulu. Nah, ini lu namanya adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Fi ini sama ya, mad tabi'i, huruf mad tabi'inya adalah huruf ya mati yang sebelumnya berharokat kasroh, namanya mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Yadkhuluna fi gitu ya, 2 ketukan. Kemudian selanjutnya di ini sama-sama mad tabi'i ya, karena ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Nah, mad tabi'i ada 3. Kemudian di nil. Nah, nil di sini ada hukum ya, ada lafaz Allah atau lam jalalah yang ada dalam lafaz Allah. Kita perhatikan mengenai huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ini berharokat kasroh. Apabila ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, ini cara membaca lafaz Allah tersebut dibaca tarkik atau tipis. Fi dinillahi, nillahi. Oke, seperti itu. Jangan nillahi, itu salah. Tapi dibacanya adalah tipis. Fi dinillahi, nillahi. Nah, seperti itu cara membaca tarkik ya, tipis, lafaz Allah yang sebelumnya berharokat kasroh. Membaca tarkik adalah menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan sehingga tidak penuh mulut oleh gemanya huruf. Kemudian selanjutnya afwa, wa. Nah, ini adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Selanjutnya di sini afwaja, ja. Nah, tanwin yang ada di atas huruf jim ini dibuang dan diganti dengan fathah gitu ya, diganti dengan fathah. Ini namanya mad iwad ya, mad iwad. Mad itu artinya panjang, iwad itu artinya pengganti. Pengganti di sini maksudnya tanwin yang berada di huruf jim tersebut kita ganti dengan fathah gitu ya, dengan fathah. Fathatain diganti dengan fathah. Ini adalah mad iwad. Mad iwad itu membacanya 2 harokat ya, membacanya 2 harokat sama seperti mad tabi'i, karena di sini kan awalnya afwajan, kalau misalkan nanti diwasolkan itu jan, tetapi kalau misalkan berhenti atau wakof, jadi dibuang tanwinnya diganti dengan fathah. Afwaja, jadi pangkatnya adalah mad tabi'i gitu ya. Mad tabi'i tersebut ada alif mati yang sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah dibacanya 2 harokat. Selanjutnya pasabbih biham. Nah, di sini ada hukum mim. Kita perhatikan hukum mim ini namanya adalah idhar safawi. Idhar itu artinya jelas, safawi itu bibir ya. Huruf mim itu keluar hurufnya dari bibir ya, safatain. Oke, kita perhatikan biham
Mengenai hukum mim itu terbagi ke dalam 3 bagian ya. Ada idhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham mutamasilan. Nah, kita perhatikan di sini ada mim bertemu dengan huruf dal. Nah, huruf dal kira-kira termasuk ke dalam huruf apa? Huruf idgham mutamasil, ikhfa safawi atau idhar safawi. Huruf dal termasuk ke dalam huruf idhar safawi. Makanya apabila mim bertemu dengan huruf dal, maka cara membacanya harus jelas. Biham, dan bibirnya itu tertutup ya. Biham karena mim itu berada di bibir ya, makhrajnya keluar hurufnya di bibir. Bihamdi tapi jelas bacanya bihamdi tapi jangan ditahan, bihamdi gitu ya, seperti itu caranya. Selanjutnya bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini adalah hukum ro ya. Mengenai hukum ro kita perhatikan hukum ro terbagi ke dalam 2 bagian, ada tarkik, ada tafhim. Kalau tarkik di sini huruf ro sukun ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini adalah tarkik ya, dibacanya tipis ro-nya. Hukum ro ada 2 ya, ada 2, ada dibaca tafhim, ada dibaca tarkik. Kalau tarkik itu ro-nya berharokat sukun atau mati, setelahnya ada harokat kasroh. Nah, di sini ada ro sukun, sebelumnya berharokat kasroh. Ini namanya hukum ro yang dibaca tipis. Selanjutnya Nah, ini adalah guna ya. Tadi sudah dijelaskan cara membacanya. Guna itu mendengung dan menahan dengungannya itu 2 atau 3 harokat. Innahu. Nah, kita perhatikan huruf H domir ini ya. Dan di atasnya kita perhatikan ada domah terbalik. Nah, ini menandakan bahwa hak tersebut dibacanya harus panjang. Nah, tetapi cara membaca panjang di sini ada 2 ya. Nah, di sini kita perhatikan karena hak domirnya di depannya adalah huruf kaf bukan huruf alif, maka namanya adalah mad silah qasirah. Mad itu panjang, sila itu berhubungan, qasirah itu pendek. Nah, pendek di sini dibaca 2 harokat. Mengenai qasirah kita perhatikan ya, ada hak domir yang sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat, kemudian huruf sesudahnya juga ada huruf hijaiyah yang berharokat. Nah, apabila diapit oleh 2 huruf yang berharokat ini ya, cara membacanya itu ada 2 ya, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Kalau mad silah qasirah dibacanya itu pendek 2 harokat, jangan dibaca terlalu panjang. Innahu hu 2 ketegalan mad silah qasirah. Selanjutnya ini adalah mad tabi'i, mad asli dibacanya 2 harokat. Yang wa ini adalah mad tabi'i juga, huruf mad tabi'inya adalah alif ya. Selanjutnya yang terakhir ba. Nah, tawwaba asalnya ban karena wakof jadi tawwaba. Ini adalah mad iwad gitu ya. Mengenai mad iwad itu mad panjang, iwad itu artinya mengganti tanwin dengan fathah gitu ya. Seperti itu cara membacanya 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Oke, sekian dulu mengenai pembahasan tajwid dalam Al-Quran di Quran Surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.